Swastiastu, selamat berjumpa dengan Nima Deryati, pengawas TK Kota Denpasar. Dalam hal kali ini saya akan menyampaikan materi pembelajaran jarak jauh yaitu BDR selama COVID-19. Selamat pagi kepada Kepala Sekolah Sekecamatan Denpasar Timur, dimanapun berada, semoga ibu-ibu dalam keadaan sehat walafiat. Nah, ibu-ibu, sejak ditetapkannya COVID-19 sebagai pandemi pada tanggal 11 Maret 2020, maka pemerintah mengeluarkan surat edaran Mendikbud nomor 4 2020 yang menetapkan aturan belajar dari rumah bagi anak-anak sekolah dan bekerja dari rumah bagi guru termasuk mereka yang bekerja di satuan PAUD. Begitu juga saya selaku pengawas tetap bekerja dari rumah. Nah, semenjak dikeluarkannya Mendikbud nomor 4, maka dunia pendidikan di Indonesia merupakan hal yang tak terduga bagi kita semua, baik guru maupun orang tua siswa, di mana mereka harus mencari cara agar proses belajar tetap berjalan meskipun mereka di rumah dalam jangka waktu yang tidak tertentu. Nah, ibu-ibu sebagian PAUD masih tetap dapat melaksanakan proses pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi informasi komunikasi, sedangkan banyak PAUD yang lain mengalami kesulitan dikarenakan jaringan internet yang tidak stabil atau bahkan tidak ada. Nah, pada keadaan seperti ini, peran pemerintah untuk mendukung orang tua, guru, dan anak dalam pembelajaran di rumah menjadi dan sangat-sangat diperlukan sekali. Nah, ibu-ibu yang saya hormati, kepala TK yang saya banggakan, begitu juga ibu-ibu guru, sudah tahu semuanya semenjak dikeluarkannya SKB, Surat Keputusan Bersama 4 Menteri, tentang pembelajaran di tahun 2020-2021 bagi sekolah yang statusnya tidak hijau, maka dilarang menggelar tatap muka. Tahun pelajaran 2020-2021, ibu-ibu sudah tahu dimulainya tanggal 13 Juli 2020 sangat dimungkinkan penerapan BDR dan atau PJJ dengan tujuan memastikan pemenuhan hak peserta didik untuk mendapatkan pelayanan pendidikan selama darurat COVID-19. Kemudian melindungi satuan pendidikan dari dampak buruk COVID-19 dan mencegah penyebaran dan penularan COVID-19. Kemudian memastikan pemenuhan dukungan psikososial bagi pendidik, peserta didik, begitu juga orang tua siswa. Nah, ibu-ibu yang saya hormati, terkait dengan BDR, tentu ada prinsip belajarnya atau prinsip daripada BDR. Prinsip dari BDR di sini mengutamakan dan mempertimbangkan keselamatan dan kesehatan lahir batin peserta didik dan tenaga kependidikan. Kegiatan BDR dilaksanakan untuk memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi peserta didik tanpa terbebani tuntutan menuntaskan seluruh capaian kurikulum. Itu dia. BDR dapat difokuskan pada pendidikan kecakapan hidup, antara lain mengenai pandemi COVID-19. Aktivitas dan penugasan selama BDR dapat bervariasi antar peserta didik sesuai minat dan kondisi masing-masing, termasuk mempertimbangkan kesenjangan akses terhadap fasilitas BDR. Materi pembelajaran bersifat inklusif sesuai dengan usia anak atau konteks budaya dan karakter. Hasil belajar peserta didik selama BDR diberi umpan balik yang bersifat kualitatif dan berguna dari guru tanpa diharuskan memberikan skor atau nilai. Nah, dalam BDR, ibu-ibu harus mengedepankan pola interaksi dan komunikasi yang positif antara guru dengan orang tua siswa. Nah, ibu-ibu, di sini saya singgung sedikit tentang pembelajaran. Pembelajaran adalah proses belajar yang dibangun untuk mengembangkan kreativitas berpikir peserta didik.
Pembelajaran diselenggarakan sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan berpikir peserta didik, kemampuan mengkomunikasikan pengetahuan baru, dan kemampuan menguasai materi pembelajaran dengan baik. Maka dari itu, pembelajaran perlu didesain dengan baik karena melibatkan interaksi peserta didik, pendidik, dan sumber belajar pada sebuah lingkungan belajar. Itu dia pengertian belajar. Nah, karena pembelajaran diselenggarakan dengan tujuan untuk membantu peserta didik agar dapat belajar sebaik-baiknya, tidak dapat dipungkiri bahwa seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka penerapan pembelajaran juga mengalami perubahan. Perubahan tersebut tampak dari pemanfaatan teknologi, informasi, dan komunikasi dalam pembelajaran. Nah, Bapak dan Ibu, dalam pembelajaran BDR, di sini ada metode yang dilaksanakan dengan pembelajaran jarak jauh, yaitu ada daring, ada luring, dan ada kombinasi. Pembelajaran daring dan luring. Daring singkatan dalam jaringan sebagai pengganti kata online yang sering dikaitkannya dengan teknologi internet, itu daring. Kemudian pembelajaran daring artinya pembelajaran yang dilakukan secara online menggunakan aplikasi pembelajaran maupun jejaring sosial. Nah, bagaimana ciri-ciri pembelajaran daring? Nah, pembelajaran daring dilakukan tanpa melakukan tatap muka, tetapi melalui platform yang telah tersedia. Segala bentuk materi pembelajaran didistribusikan secara online. Pelaksanaan daring, siswa atau peserta didik memiliki keleluasaan waktu untuk belajar. Di sana siswa leluasa di dalam belajar dan dapat belajar kapan dan dimanapun tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Juga dapat berinteraksi dengan guru pada waktu yang bersamaan, seperti menggunakan video call atau live chat. Nah, ini yang kami sudah kasih gambar-gambar, yaitu terkait dengan daring, bisa melalui WA, bisa melalui Google, begitu juga bisa melalui online konferensi. Nah, bagaimana dengan pembelajaran luring? Luring kepanjangan luar jaringan sebagai pengganti kata offline. Pembelajaran luring sebagai bentuk pembelajaran yang sama sekali tidak dalam kondisi terhubung jaringan internet maupun intranet. Perbedaan pemahaman istilah daring dan luring ini memang sangat rancu sekali, banyak sekali yang mungkin belum paham. Bagi yang belum paham, saya bilang di sini perlu saya luruskan karena sebagian orang mengklasifikasikan daring sebagai online yang terhubung ke internet dan luring dianggap sebagai kegiatan yang terhubung melalui intranet. Padahal intranet itu sendiri merupakan terminologi dalam dunia informatika yang merujuk pada sebuah kondisi saling terhubung dengan jaringan dalam cakupan terbatas. Nah, jadi intinya ibu-ibu guru dan kepala sekolah yang saya cintai, dalam kegiatan luring sama sekali tidak melibatkan jaringan internet maupun intranet. Nah, di dalam melaksanakan pembelajaran BDR, Bapak dan Ibu tentu menggunakan media pembelajaran, baik itu luring, baik itu daring, maupun kombinasi. Kalau pembelajaran daring atau online, bisa Bapak dan Ibu memanfaatkan gadget ataupun HP, bisa juga menggunakan laptop atau komputer, dan dalam melaksanakan laptop, mengoperasikan laptop dan komputer, bisa Ibu menggunakan aplikasi Google atau Messenger, begitu juga pakai WA, bisa video call dan lain-lain. Nah, sedangkan dalam pelaksanaan pembelajaran luring, Bapak dan Ibu bisa memanfaatkan media
televisi melalui tayangan pembelajaran bersama TVRI, belajar bersama di rumah. Kemudian ada TV edukasi atau radio RRI. Dan bisa juga menggunakan LKS, begitu juga bahan ajar cetak. Nah, itu dari luring. Nah, bagaimana dengan pembelajaran kombinasi? Tentu Bapak dan Ibu bisa memanfaatkan keduanya, baik memakai daring maupun luring. Nah, Ibu-ibu, kepala sekolah dan guru TK yang saya hormati, yang saya cintai, jadi kesimpulannya pembelajaran jarak jauh melalui BDR, pelaksanaannya PJJ dan BDR, Satuan Pendidikan PAUD atau sekolah dapat memilih pendekatan sendiri-sendiri, baik itu daring, luring, atau kombinasi, sesuai dengan ketersediaan dan kesiapan sarana prasarana. Nah, di dalam pelaksanaan BDR yang jarak jauh itu, di sana Bapak dan Ibu mengedepankan pola interaksi dan komunikasi yang positif antara guru dengan orang tua atau wali siswa. Nah, sehingga dalam BDR, pemenuhan hak peserta didik untuk mendapatkan layanan pendidikan selama pendidikan COVID-19 dapat berjalan dengan baik dan sesuai tujuan pendidikan yang kita harapkan. Nah, Bapak dan Ibu, sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kalau memang kurang, tolong ditambahkan. Sekian dan terima kasih.